Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Ya, semoga kita selalu sehat selalu ya. Dan Ya, selalu Pak. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat datang untuk Ananda semua dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kita mendapat manfaat untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya Ananda sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Oke, kalau sudah mengenal satu dengan lainnya, langsung saja. Jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah pelayanan bimbingan kelompok dan konseling yang diberikan kepada kita semua untuk membahas masalah atau topik apa saja secara luas yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada layanan lagi, namanya layanan psikodramatis. Oke. Psikodrama. Nah, apa itu psikodrama? Psikodrama adalah teknik masalah yang kita dramatisasikan tentang masalah psikis yang dirasakan individu yang dilakukan dalam format kelompok atau teknik dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang individu yang dilakukan pada format kelompok dengan memerankan suatu peranan tertentu dari suatu psikologis yang dirasakan. Jadi nanti Ananda memerankan sesuatu sesuai dengan kehidupannya masing-masing yang Ananda rasakan. Apakah Ananda sudah siap untuk mengikuti bimbingan layanan psikodrama hari ini? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, Bapak akan membagikan peran ya untuk kalian semua ya. Nah, di sini sudah ada anggota kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Bapak akan membagikan peran, yaitu yang pertama Bapak Guru. Nah, Bapak Guru ini diperankan oleh Yeho Yeskil. Kemudian dari judul cerita ini adalah pembulian. Pembuliannya tersebut itu karena ceritanya fisiknya itu dia botak dan dihina oleh teman sekelasnya. Nah, dihina oleh teman sekelasnya, namun bahwa fisiknya itu merupakan penyakit yang dia bawa dari dahulu, seperti itu. Nanti pemerannya ada Yeho sebagai Pak Guru, ada Taufik sebagai teman yang membuli, kemudian ada Lintah sebagai teman yang dibuli. Dan teman-temannya lain bisa membantu untuk psikodrama di sini, oke? Apakah semuanya sudah siap untuk melakukan psikodrama hari ini? Ya, Pak. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, silakan. Kita mulai psikodrama ini. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bapak. Luar biasa, puji syukur kita masih bisa bertemu via Zoom, meskipun via Zoom karena di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap bersyukur bahwa bersyukur karena kita bisa berkumpul satu dengan yang lain. Oke? Pada pelajaran hari ini, di via Zoom seperti ini, saya sebagai guru kalian, saya ingin tahu apa saja yang kalian sempat rasakan, apa saja yang kalian rasakan dan kalian alami. Kalian bisa ceritakan di pelajaran di jam kali ini, bahwa saya ingin kalian mengungkapkan
semua unek-unek kalian, semua perasaan yang ada di dalam hati kalian yang selama ini mungkin terpendam karena kalian nggak bisa mengungkapkannya. Dan saya pengen kalian mengungkapkan apa adanya di depan teman kalian. Memang mungkin terkesannya seperti curhat, tapi saya berharap bahwa ini bukan menjadi sekedar curhat biasa, tapi ini menjadi kita semakin erat hubungannya dan kita semakin mengerti satu dengan yang lain dan saling mengenal satu dengan yang lain. Baik, pertama-tama saya ingin mulai dari Linta. Yes, silahkan Linta. Boleh dipresentasikan perasaannya, bisa diungkapkan. Silahkan Linta. Wih, si botak ngomong si botak. Botak lagi aja ya. Botak-botak aja lu. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Linta Lafia. Saya memiliki masalah yang mungkin teman-teman nggak tahu. Dari sisi penampilan, teman-teman bisa lihat sendiri dari penampilan saya yang asing ini. Dari sisi kepala rambut saya, itu jarang nampak rambut. Jadi rambut tidak bakalan numbuh panjang, jadi bisa banyak orang bilang dan ngatain saya botak. Tapi ini adalah bukan suatu kemauan saya pribadi. Akan tetapi ini melainkan penyakit yang saya idap yang mengakibatkan rambut saya botak. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu. Tapi dengan keadaan saya seperti ini, teman-teman banyak yang ngebully saya. Saya sebagai korban bullying. Dimana teman-teman belum tahu apa yang saya rasakan di balik kepala rambut botak ini. Di sisi lain saya mengidap rasa sakit yang saya idap. Di sisi lain saya merasakan tenggang rasa yang sangat merasa kesal, ejek-ejek, dikata-katain oleh teman-teman dengan rambut saya botak. Itu sih yang saya rasakan. Baik, di sini berarti kita sama-sama tahu bahwa segala sesuatu itu pasti ada background-nya, pasti ada latar belakangnya. Seperti yang kalian semua sudah dengar bahwa Linta mengalami kebotakan bukan karena dia ingin, tapi dia mengalami sebuah penyakit. Tentu untuk kalian yang sering ngebully dia botak, kalian pasti belum tahu kenapa dia mengalami kebotakan. Nah, sekarang yang Bapak mau dari kalian adalah kalian semua siapapun yang pernah, baik itu cuma 1 kali atau 2 kali, atau mungkin setiap hari, setiap kali kalian ngebully Linta karena rambutnya botak, Bapak mau kalian semua minta maaf. Sekarang. Maafin saya, Linta. Ya, Mas Taufik, jangan ngatain saya botak lagi ya. Maafin saya ya, Mas ngatain Linta. Lagi. Maafin saya ya. Iya, Mas Dodi. Mohon maaf ya. Oke. Saya maafin. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah setiap orang pasti punya unek-unek. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah. Jadi coba untuk mengerti masalah orang lain, cobalah untuk tahu masalah orang lain, karena ketika kamu berada di posisi seperti dia, kamu belum tentu bisa bertahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, semuanya kita sudah mempraktekkan psikodrama hari ini ya. Untuk kalian semua anggota yang ada di sini, apa yang diambil dari cerita tadi? Coba. Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Silakan Linta jawab.
jangan gampang melihat dari sisi orang dari sisi luarnya saja. Bisa jadi apa yang dipertontonkan bukan suatu bahan lawakan, tetapi kita sebagai seorang harus peduli, kita harus empati, apa yang harus kita perhatikan terhadap teman kita yang merasakan hal tersebut. Padahal di sisi lain kita nggak tahu apa yang dirasakan oleh teman kita yang botak itu. Ternyata dia punya penyakit yang dia idap karena yang mengakibatkan rambut dia botak. Oke, sudah Nanda Linta. Jawabannya sudah sangat baik ya, sudah tepat ya. Ada lagi yang ingin menambahkan untuk anggota hari ini? Ada yang bisa memberitahu manfaatnya atau tujuan dari psikodrama hari ini? Ada, Kalau Bapak. tidak ada, apa? Silakan Ananda Dondi. Jadi tadi apa kesimpulannya ya, manfaatnya gitu setelah ya tidak terjadinya bullying lagi gitu sih. Terus lebih menjaga attitude-nya berbicara gitu ya, sesama manusia pada umumnya gitu sih. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Yang mau nambahin silakan, Pak. Terima kasih atas tambahannya Nanda Dodi. Untuk anggota sekalian, Ananda sekalian, apakah ada tambahan lagi? Apa yang bisa didapat dari psikodrama tersebut? Udah Pak, kayaknya Pak. Cukup Pak kayaknya Pak. Kenapa? Cukup kayaknya. Sudah, jadi saya simpulkan ya, jadi dari psikodrama tersebut bahwa seorang pembuli itu, seorang yang dibully ya, belum tentu dia dilahirkan mau seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Misalnya tadi cerita seperti tadi, mana mau dia terlahir mempunyai penyakit tersebut. Mungkin saja dia tidak mau kan mempunyai penyakit seperti tersebut, tapi dia harus menjalani hidup ini dengan berbagai rintangan. Nah, jadi kita harus, sesama manusia harus saling mengerti dan memahami kenapa penyebab orang ini kok berbeda dengan kita gitu. Jangan asal kita ya mentang-mentang dia berbeda dengan kita ya kita asal membuli saja. Belum tahu background anak tersebut. Siapa tahu dia mempunyai masalah dalam fisiknya, yang mungkin mempunyai penyakit ataupun bawa dari lahir, ya ataupun yang lain-lain ya. Kita sebagai manusia intinya ya saling menghargai aja satu dengan yang lain. Seandainya kalau posisi kalian dibalik seperti cerita tadi, misalnya Anda yang sering bully teman Anda, posisi kalian dibalik jadi kalian itu yang dibully, pasti rasanya bagaimana seperti itu. Coba kalian rasakan dan bayangkan hal yang seperti itu yang kalian lakukan. Gitu. Jadi intinya seperti itu saja ya untuk psikodrama hari ini. Terima kasih Ananda sekalian. Semoga pertemuan hari ini, psikodrama ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.